Kita di Islam itu, Pak, yang menyelamatkan kita itu bukan perbuatan baik kita, tapi iman kepada Allah. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rishi Lubis. Saya sudah lama ya tidak mengkanter ceramah-ceramah ustadz atau tidak membuat konten-konten seperti ini disebabkan sibuknya pelayanan, baik itu pelayanan anak jalanan, orang-orang yang kena COVID, dan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Sehingga tidak ada kesempatan untuk melihat, mendengar ceramah-ceramah para ustadz-ustadz, atau tidak punya kesempatan untuk melihat video-video orang lain begitu. Tapi 2 hari yang lalu saya melihat, mendengar video ini. Jadi hati saya sepertinya bergembira ya, hati saya bersuka cita karena ada kabar gembira, kabar baik, di mana Ustadz Yaya Waloni ini dia sudah bosan ya dengan apa yang dia pahami dulu. Dia mau kembali kepada ajaran kita ya, keselamatan itu lewat iman, lewat kasih karunia, bukan karena beramal, bukan. Kalau Anda nggak sabar lagi dengar videonya Ustadz Yaya Waloni, saya akan tampilkan, tapi jangan lupa saudara, Anda subscribe, like, tombol lonceng dipencet, beri komen. Komennya yang sopan, yang baik, yang benar. Negara kita negara hukum, kita akan berhadapan dengan hukum. Oke, kita saksikan ini ceramah beliau. Terakhir dia datang ke saya di Jakarta, saya tanya, kita di Islam itu, Pak, yang menyelamatkan kita itu bukan perbuatan baik kita, tapi iman kepada Allah. Kita orang Islam diselamatkan karena rahmat. Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla bal tusiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hasala fi suhufil ula suhufi Ibrahim mawa Musa. Terdapat dalam kitab Ibrahim dan Musa. Jadi penggenapan janji Allah kepada Nabi Muhammad itu sudah disuratkan, sudah dinubuahkan, diinformasikan dari para nabi sebelum datangnya beliau. Nah, maka konsep keselamatan umat Islam beriman kepada Allah. Dia masuk surga karena dia beriman. Orang kafir masuk neraka bukan karena dia berbuat dosa. Muslim dan kafirin tetap sama-sama berbuat dosa. Mukmin masuk surga karena iman kepada Allah. Kafir masuk neraka karena ingkar, kufur, nikmat, tidak mau beriman. Anda sudah melihat dan mendengar dari video ini ceramah beliau. Dan saudara, Bapak Ibu sekalian, saya bisa menilai ya. Yang pertama, ceramah saudara kita Yaya Waloni ini, dia sudah bosan sepertinya ya dengan doktrin dogma yang mengajarkan bahwa ke surga itu, keselamatan itu harus lewat amal saleh. Dengan banyaknya kita beramal saleh, kita selamat, kita masuk surga. Memang itu yang diajarkan dulu waktu saya Islam. Diajarkan oleh guru ngaji, diajarkan di sekolah. Itulah yang saya pahami. Saya dulu waktu Islam diajarkan, saya bisa selamat kalau saya banyak amal, berbuat amal. Dan nanti di padang mahsyar akan ditimbang mana lebih banyak dosa atau pahala. Kalau lebih banyak dosa atau pahala, ya ditimbang saudara, ditimbang nanti itu ada jembatan Shirathul Mustaqim yang kecilnya seperti rambut di belah 7. Jadi kita melewatin itu. Tentunya kalau banyak dosa nggak mungkin bisa. Kalau banyak pahala pun ya saya agak ragu juga bisa atau tidak gitu loh. Tapi intinya ajaran itu adalah kalau kita banyak amal, kita bisa masuk surga. Jadi amal itulah yang menentukan nanti kita masuk surga. Tapi Yaya Waloni ini dalam ceramahnya berbeda. Dia katakan kita masuk surga, kita diselamatkan bukan karena amal kita, tapi karena iman kepada Allah, dia bilang. Ya, ini satu fenomenal yang luar biasa.
Karena apa? Karena saya tahu benar biasanya Yewolon ini suka menghujat Kristen, suka menghina ajaran Kristen. Tapi kali ini sepertinya dia pro kepada ajaran Kristen, doktrin Kristen. Kenapa? Karena ajaran kita memang seperti itu. Kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan, karena kita punya iman di dalam Yesus, mengimani bahwa Yesus mati di atas Golgota, ya, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, selama 40 hari berulang kali menampakkan diri, terus tinggal di sorga, terus menyediakan tempat bagi kita, sekali waktu dia akan datang kembali, ya, yang kedua kali untuk menjemput kita orang percaya. Nah, itu iman kita secara garis besarnya, simpelnya seperti itu, saudara. Jadi Yaya Waloni ini mengatakan bahwa kita diselamatkan atau dia diselamatkan itu bukan karena amalnya, tapi karena iman dia kepada Tuhan Allah, kepada Allahnya gitu. Pertama, ya tanggapan saya bisa jadi ini orang sudah bosan ya, capek dia beramal ya. Udah capek dia beramal mungkin. Jadi dalam pemikirannya, wah capek kali nih beramal. Dan terus dalam pemikirannya, kok nggak ada juga kepastian. Itu tanggapan saya yang pertama, asumsi saya. Namanya asumsi boleh saja dong, negara kita kan negara demokrasi berasumsi. Yang kedua, bisa jadi memang saudara kita Yewolon ini sudah bosan ya menjadi seorang mualaf. Dia mau kembali lagi kepada ajaran Kristus. Kenapa? Karena memang ajaran Kristus mengajarkan demikian. Kita akan buka firman Tuhan, saudara, di dalam Efesus 2, ya. Efesus 2 di sini katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, ya, oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Alkitab mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih karunia Allah, karena pemberian Tuhan. Bukan karena amal. Mungkin ada di antara saudara yang berpikir, wah kalau begitu enak aja dong. Kita berbuat jahat aja. Kita nggak usah berbuat baik. Karena kita diselamatkan karena kasih karunia. Oh tidak, saudara. Setelah kita diselamatkan, di ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ini bedanya pemahaman saya waktu Islam dengan pemahaman saya setelah saya menerima Yesus. Waktu Islam saya bisa masuk surga kalau saya punya amal lebih banyak daripada kesalahan dan dosa saya. Jadi saya beramal diselamatkan. Tapi kalau kita tidak, karena kita sudah diselamatkan, kita mengucap syukur, kita berbuat baik, kita beramal. Jadi bukan kita beramal itu yang membuat kita selamat, bukan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan lewat pengorbanan Yesus di atas Golgota, ya. Tapi setelah kita diselamatkan, tahu diri dong. Karena Tuhan bilang dalam suratan Petrus, aku telah tebus engkau dengan harga yang lunas dibayar, yaitu dengan darah yang kudus, yaitu darah Yesus itu sendiri. Supaya engkau bukan lagi menjadi milik dosa, tapi milikku, kata Tuhan. Jadi ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, berarti kita menjadi milik Tuhan Yesus. Berarti kita nggak lagi boleh hidup dalam dosa. Namun kita diselamatkan bukan karena kebaikan dan hasil usaha kita, tapi itu karena pengorbanan Tuhan di atas Golgota. Saudara, kenapa kita harus ditebus oleh Tuhan Yesus? Kenapa enggak dengan perbuatan baik saja kita masuk surga? Alkitab katakan demikian di ayat 6 dari Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap
oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi di Yesaya 64 ayat 6, kebaikan kita itu seperti kain kotor. Dengan kata lain, kita berbuat baik bukan berarti kita bisa jadi benar. Yang benar adalah kita orang benar, sehingga kita mampu berbuat baik. Nah, itu yang benar. Ya, saya ulangi lagi. Kenapa dikatakan kebaikan kita seperti kain kotor, dan kebaikan kita nggak mungkin bisa menebus kita dari dosa. Kebaikan kita, amal kita nggak mungkin bisa kita masuk surga karena itu. Karena kebaikan kita seperti kain kotor. Jadi kebaikan kita tidak bisa membuat kita jadi orang benar. Ya, kebaikan kita bukan membuktikan kita orang benar. Tapi karena kita menjadi orang benar lewat darah Kristus, lewat penebusan Kristus, kita sudah dibenarkan. Dan kita menjadi orang benar, kita punya otoritas, punya kuasa, punya kemampuan untuk kita berbuat baik. Jadi jangan keliru saudara. Bagi saudara-saudara yang sudah yakin diselamatkan, Anda tetap harus berbuat baik. Kenapa? Karena itu tanda ucapan syukur kita. Sekali lagi Pak Yaya Waloni, kalau Anda mau kembali kepada ajaran Yesus, ya, diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman, karena anugerah kasih karunia. Saya siap untuk bertemu, untuk melayani ya, supaya kembali kepada ajaran kasih karunia tadi. Ya, ini saudara-saudara kita yang kita sudah layani, yang mereka juga mungkin sudah bosan seperti Yaya Waloni ya. Jadi mereka mau diselamatkan lewat anugerah. Lihatlah ini video-videonya ya, foto-fotonya. Oke, saya mau doa buat semua sekalian. Tuhan Yesus, aku berdoa, kuasa-Mu bekerja atas saudara-saudariku dimanapun mereka berada, supaya mereka yakin betul mereka diselamatkan bukan karena amal saleh mereka, tapi karena kasih karunia Yesus, karena penebusan yang Yesus lakukan di atas Golgota. Namun karena kami sudah diselamatkan, kami harus berucap syukur, kami harus berbuat baik, karena kami adalah garam dunia dan terang dunia. Selamatkan juga Tuhan Yesus saudaraku Yaya Waloni, di mana dia juga sudah meyakini bahwa keselamatan itu bukan karena hasil usaha dia, bukan karena amal salehnya, tapi karena iman di dalam Allah. Kami percaya Yesus Kristus Tuhan Allah. Karena itu ketika kami beriman di dalam Yesus, maka kami selamat. Terima kasih Bapa, dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin.